wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya muslimun rahmatullah. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa akhirna bis-shawab. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita lanjutkan lagi membaca Sahih Bukhari yang dihimpun dalam yang dikutip dalam buku Jawahirul Bukhari, yang pada kesempatan ini kita sampai kepada hadis yang sudah kemarin, yaitu hadis yang ke-291. Halaman 118. Yaitu tentang kitab aktif. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila an ajri al-hijab wa qala tajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah wa atahu sa'aini min ta'am. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau ditanya tentang upah al-hajjab, orang bekam. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas Ibnu Malik menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Hajamahu Abu Taibah, yang dibekam oleh Abu Taibah, dan beliau Rasulullah memberinya 2 gantang min ta'am, dari makanan, yaitu gandum. Wa kallama mawaliyahu, lalu Rasulullah berbincang dengan orang-orangnya, itu tuan-tuan dari Abu Taibah ini. Fakhaffafu anhu, maka mereka meringankan darinya, dari Rasulullah SAW. Wa qala inna amsala ma adawaitum bil hijab. Dan beliau bersabda, Rasulullah bersabda, sesungguhnya utama kamu berobat itu dengan bekam. Wal kustul bahri, dan kustul bahri. Wa qala, dan beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi minal uzrati. Janganlah kamu menyiksa anak-anak kamu bil ghamzi, dengan menusuk atau dengan menekan, minal uzrah, dari penyakit pada amandal. Wa alaikum bil qusdi, dan ambillah oleh kamu qusd, itu tanaman kostus. Itu hadis yang ke-291, sama dengan juga hadis 292 an Ummi Qais binti Muhsanin, dari Ummi Qais binti Muhsanin radhiyallahu anhu, wa kanat radhiyallahu anha, wa kanat minal muhajirat al-awwal allati bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Ummu Qais ini adalah salah seorang dari para muhajirat yang pertama. Jadi termasuk orang-orang yang pertama, kloter pertama, rombongan pertama yang berhijrah ke Madinah.
yang mereka juga berbaiat kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Ummu Qais ini saudara di Uqasyah ibni Mihsan, yang Uqasyah ini sahabat yang juga terkenal dan populer ceritanya. Akhbarathu, Ummu Qais ini menceritakan annaha atat, sesungguhnya dia mendatangi Rasulullah SAW dengan seorang putra, seorang anak laki-laki baginya atau anaknya yang laki-laki. Qad allaqat alaihi minal uzrat, dia telah menyebabkan keluarnya darah atas anakku dari disebabkan al-uzra, penyakit dalam tenggorokan ini. Waqala, Rasulullah bersabda, ittaqullah, bertakutlah kamu kepada Allah, ala ma tadgharuna auladakum bihadil a'laq. Takutlah kamu kepada Allah atas apa yang kamu masukkan sesuatu ke anak-anak kamu dengan hadil aqlaq, dengan pendarahan atau mengeluarkan darah ini atas kamu. Bihadal audil alaikum bihadal audil hindi, ambil oleh kamu aud hindi, kayu India, kayu India atau ranting India. Fa inna fi sab'ati asfiyatin, maka sesungguhnya padanya itu ada 7 kesembuhan atau 7 obat adwiyah. Min hadzal dambi, di antaranya penyakit lambung. Yuridul kusta, ya'nil kusta, yang dimasuk oleh Rasulullah itu dengan audul hindi itu adalah al-kus atau kus, ya, jadi kus atau kus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tif juga. Hadis 291 ini yaitu hadis nomor 5696. Ya, siapa yang mau merujuk Sahih Bukhari, kira-kira itu dalam naskah yang ada pada kita, itu pada hadis 5696 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad ibnu Muqatil, dari Abdullah, dari Umayyah Al-Tawil, dan dari Anas radhiyallahu anhu. Ya, ini karena ada di persoalan tentang upah orang berbekam. Apakah bekam itu sekedar tolong-menolong atau boleh mengambil upah? Jadi di persoalan itulah yang ditanya orang kepada Anas. Kalau itu sebuah profesi tentu boleh berupah. Rupanya dijawab oleh Anas dengan cerita ini. Rasulullah berbekam, yang dibekam oleh Abu Taibah. Abu Taibah ini namanya Nafid, yaitu dia asisten atau budak dari Bani Biyadah. Dia rupanya berprofesi tentang sebagai tukang bekam. Ya, kesirikialah Rasulullah berbekam, dan rupanya ada tarif itu 2 gantang gandum, so'ain. Ta'am min ta'am, maksud ta'am itu gandum atau juga bisa mungkin kurma. Wa kallama mawaliyahu, dan Rasulullah berbincang dengan Bani Biyadah itu, dengan tokoh-tokoh Bani Biyadah, yaitu adalah mawali dari Abu Taibah. Fa khaffafu anhu, lalu dikorting, didiskaun bagi Rasulullah SAW.
meringankan upahnya. Dan ini berarti boleh orang yang berprofesi sebagai tukang bekam itu mengambil upah atau mengambil bayaran. Itu yang pertama, ya. Tapi yang selanjutnya Rasulullah bersabda yang diceritakan oleh Anas, inna amsala ma tadawaitum bil hijab, sesungguhnya yang sebaik-baik atau yang seutama-utama apa yang kamu berobat dengan dia, ma tadawaitum bi, seutama-utama obat yang bisa digunakan atau yang dilakukan adalah al-hijab, berbekam. Ya, bekam ini rupanya direkom oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu cara pengobatan. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh orang tibbun Nabi, ya, pengobatan Nabi. Dan selain bekam adalah wal qustul bahri. Qustul bahri. Ya, ada dua istilah ini, qustul bahri dan qustul hindi. Qustul hindi itu yang hitam warnanya, dan qustul bahri yang putih. Ya. Dan Rasulullah bersabda, jangan kamu siksa anak-anak kamu dengan bil ghamzi, yaitu dengan memasukkan jari, menusukkan anak jari ke dalam mulutnya, minal uzra, dari penyakit tenggorokan itu, yaitu yang ya bisa jadi dia ada angka 2 di syarahnya itu al-uzra, yaitu penyakit tenggorokan. Al-uzratu wajhul halqi, jadi sakit pada tenggorokan. Wa yusamma suqutul lahluha, yaitu jatuhnya anak lidah, artinya daging yang di ujung tenggorokan. Ya, sebenarnya itu amandel membengkak di dalamnya. Wa kana yu'aliju bil raf'il hanki bil asfar. Biasa orang itu mengobatinya dengan mengangkat langit-langitnya dengan jari, ditekan. Itu bisa keluar darah. Itu dilarang oleh Rasulullah pengobatan seperti itu. Dan juga yang sakit di kepala, itu yang biasanya mengeluarkan darah di hidung, apakah itu mimisan atau juga polip, yang sama ya. Ya, mimisan itu juga ada kelainan pembuluh darah di hidung, sehingga kalau demam, sakit kepala, keluar darah. Dan juga kalau polip juga ada bengkak di dalam hidung. Ya, tapi jadi kalau bagi ibu-ibu yang anaknya dikena oleh penyakit tenggorokan atau hidung itu diobatlah dengan kustan Hindian. Kata dulu, jadi Aisyah mengobatnya dengan kustan Hindian, kemudian digosokkan dengan air, digosokkan dalam air dengan air, kemudian dihirupkan kepada dia. Fasona zalika, maka dilakukanlah seperti fasuni azalika fasyafa, maka
sembuh lagi. Jadi kostus ini bahasa ilmiahnya kostus, semacam tanaman pacing, semacam sejenis apa juga lempuyang, sejenis lempuyang tapi daunnya beda, yang disebut kus atau kus dengan kof dengan kaf itu biasa disebut dengan kustul hindi, yaitu akarnya kalau lempuyang itu daunnya panjang-panjang seperti daun jahe. Kalau kusbi ini daunnya berpelepah juga tapi daunnya pendek-pendek, tangkainya berbulu. Kalau di kitanya apalah namanya, kalau di Jawa disebut pacing. Itu sekarang kustulindi ini sudah dibubuk, ditaruh dalam kapsul, mereknya Al-Kustulindi. Nah, siapa yang mau bisa dicari di online. Nah, dijual dalam bentuk kapsul. Nah, itu obat yang direkom oleh Rasulullah SAW itu satu bekam yang kedua kustulindi. Demikian juga pada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Qais ini. Jadi dia Ummu Qais ini anaknya kena uzrah itu, kena amandel itu di tenggorokannya, lalu dicolek dengan jarinya sehingga timbul yang elak darah hitamnya keluar, berdarah dia. Jadi itu di Rasulullah SAW dilarang. Itu namanya menyiksa. Ittaqullaha ala ma tadgharuna auladakum bihadzal akhlaq. Itu menyakitkan. Jadi Rasulullah mengingatkan supaya menghindari itu untuk menyolek anak-anaknya dengan colekan yang mengeluarkan darah. Alaikum bihadzal audul hindi, maka ambillah audul hindi ini, itu ada padanya 7 obat, 7 kesembuhan, yaitu diantaranya zatul janbi. Zatul janbi ini penyakit lambung. Ya, ada kalau disyaratkan itu ada bengkak dalam rak lambung yang menyebabkan sesak nafas atau penat panas, demam dan seterusnya. Tapi apa persisnya zatul janbi ini ada penyakit dalam yang dimaksud dengan audul hindi oleh Rasulullah SAW itu, ini disyarah oleh rawi sendiri, yaitu yuridul kusta, yaitu tanaman kostus itu tadi, atau kus dengan kaf, kus dengan kof dan tok, artinya sama. Yang dimaksud juga tanaman kostus yang memiliki khasiat penyembuhan. Nah, yang diingatkan dalam hadis ini, walaupun ini ada pengobatan kuno, tetapi yang diingatkan jangan melakukan hal-hal yang menyakitkan dalam pengobatan, seperti yang didasarkan oleh legenda tahayyul. Jadi Rasulullah menganjurkan di sini berobat, menggunakan obat, karena penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi itu yang pertama pelajaran yang diambil sih. Yang kedua itu tadi, kalau yang berbekam
boleh mengambil upah orang yang membekam itu dari pasiennya. Ya, apalagi dengan bekam modern sekarang, itu dengan alat hisap darah itu. Kalau dulu pakai tanduk dan lilin, jadi dilubangi ujung tanduknya dan dikasih lilin, kemudian baru dihisap dengan mulut. Itu jadi orang tukang bekam itu biasanya hisapannya jangan main-main. Setelah vakum dia, tanduknya ditutup dengan lilin. Setelah nanti kemudian baru dibuka lagi, ditoreh sedikit, kemudian dihisap lagi, divakum lagi tanduknya dan keluar darah-darah kotor itu. Ini pengobatan kuno yang sekarang masih dilakukan oleh orang sebagai satu pengobatan. Dipercaya bahwa itu adalah akan memperlancar sirkulasi darah karena adanya stagnasi darah pada titik-titik tertentu di tubuh kita. Oleh sebab itu bekam itu juga harus dilakukan oleh orang profesional sehingga dia tahu mana titik-titik darah yang stagnan itu. Disitulah itu dikeluarkan darahnya melalui bekam. Jadi dari penghisapan dari alat yang divakum sehingga keluar darah di situ. Ya, yang biasa disebut darah kotor. Nah, itulah bekam. Tapi secara medis, ya saya belum dapat referensi yang dimana dari aspek medis menelitinya seberapa jauh penyakit yang disembuhkan oleh bekam ini. Ya, saya cari-cari referensi, tidak ada. Mungkin tidak ada dokter yang tertarik meneliti bekam ini. Ya, dia percaya bekam ini menyembuhkan penyakit seperti pening gitu, migrain, vertigo, atau darah tinggi kata orang sekarang, atau kolesterol. Itu di bekam, dan bekam. Sebab bekam ini memang sudah ada di sejak zaman kuno. Tapi Rasulullah, karena itulah media pengobatan yang ada di masa itu, kembali balik ke dokter modern. Tapi sudah dianjurkan itu, artinya janganlah berobat dengan mantra-mantra. Kalau Rasulullah bisa mengobat penyakit dengan membaca ayat-ayat dengan zikir, itu bahagian dari mukjizat Nabi. Ya, bisa juga kita coba, tapi keampuannya kalau Nabi yang melakukan sembuh. Bahkan orang yang ada sahabat Nabi yang bawa anaknya cadel, lalu Nabi menyuruh buka mulutnya dan diludahi oleh Nabi. Lalu bagus dia hilang cadel. Nah, jangan kita lakukan seperti itu, tidak bisa. Jadi ada orang yang cadel, anak yang cadel, diludahi pula mulutnya. Jadi itu Nabi yang bisa buat. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan berobat. Obat itu sebagai wasilah, ya, wasilah untuk penyembuhan. Sebab yang diciptakan oleh Allah itu kesembuhan. Nah, jangan kita dikatakan pula menyembah obat itu, menggunakan itu ada sabab ali, as-sababul ali. Pada adatnya sembuh penyakit dengan obat pada biasanya. Tapi as-sababul hakiki adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Itu kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Obat yang dikenal di waktu itu adalah tanaman kostus. Itu akarnya itu atau batangnya yang diambil, dikeringkan dan kemudian direndam dalam air atau digosokkan dalam air. Kemudian air, karena dia juga mengandung
min ya, mentol ya, kayak jahe juga kan, kalau jahe itu kan pedas. Nah, tapi akarnya juga mengandung min, ya, seperti jahe juga. Dan itu ya bagus untuk mengobati penyakit-penyakit yang itu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Tentu ini ada pengobatan yang biasa dilakukan oleh orang di zaman itu. Ya. Nah, kalau zaman sekarang ini banyak obat-obat kimiawi yang dirancang memang untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, apakah itu yang disebabkan oleh parasit atau kelainan genetik atau kelainan atau virus.